Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Tentu aja aku berharap teman-teman sehat. Sehat secara fisik, secara mental maupun secara finansial. Iya benar harus sehat semuanya. Karena WHO aja mendefinisikan sehat itu adalah kondisi sempurna secara fisik, mental, maupun sosial. Tapi menurutku sehat secara finansial juga penting. Seenggaknya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena permasalahan finansial itu adalah salah satu penyebab gangguan mental, teman-teman. Ngomong-ngomong tentang gangguan mental, baru kemarin ini aku lihat Infodatin atau artikel ilmiahnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang situasi kesehatan jiwa di Indonesia. Di situ bilang kalau gangguan jiwa di Indonesia itu meningkat. Jadi kondisinya per 1000 rumah tangga ada 7 rumah tangga terdapat ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Semoga kita, aku dan teman-teman dunia mayaku bukan termasuk salah satunya ya. Nah ini nih gangguan mental yang paling banyak terjadi di Indonesia. Aku screenshotin dari Pusdatin Kemenkes RI. Paling tinggi diduduki oleh depressive disorder. Gangguan depresi ini dimulai dari usia 15-24 tahun. Jadi bibit-bibit depresi udah bisa dimulai dari usia-usia ini. Dan akan meningkat persentasenya seiring bertambahnya umur. Jadi emang harus banget ya kita jaga kesehatan mental kita sedini mungkin. Karena kalau udah terlanjur terkena gangguan mental akan susah banget teman-teman, akan sangat tidak menyenangkan. Nah aku suka banget sama statementnya Bu Analisa Widianingrum. Beliau bilang kayak gini, kesulitan orang dengan gangguan mental adalah ketika harus memenuhi ekspektasi dari orang di sekitarnya untuk bersikap seolah-olah mereka tidak mengalami gangguan mental. Terus beliau juga ngasih permisalan. Kalau misalnya kita lagi sakit, batuk, tenggorokannya gatel, terus kita nggak boleh batuk-batuk. Nah, gimana coba itu rasanya? Kalimat itu sangat pas untuk menggambarkan gimana kondisi orang dengan gangguan mental. Padahal stigma sosial itu akan menjadi penghalang untuk kesembuhan orang dengan gangguan mental maupun penyakit kronis yang lain. Kadang mulut orang-orang tuh emang jahat banget ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang nonton video ini ada yang belum pernah dapat omongan jahat dari orang-orang, tapi itu emang nyata banget. Salah satu kasusnya itu terjadi di sebuah rumah sakit. Aku dapat cerita saat aku ada kegiatan di sana. Pembimbing kegiatanku cerita salah satu pasien HIV/AIDS di rumah sakit tersebut. Kan orang HIV/AIDS itu biasanya merahasiakan kondisinya. Nah, ada salah satu perawat di rumah sakit tersebut yang tahu dan cerita-cerita ke orang lain. Dan sampailah cerita itu ke tetangga dan keluarga orang dengan HIV/AIDS itu. Nah, akhirnya itu jadi kayak bahan omongan gitu. Sampai pasien HIV/AIDS ini semakin buruk kondisinya dan meninggal. Gitu. Cuma gara-gara ininya orang gak bisa dijaga bikin orang tambah sakit. Jadi bener banget kata pepatah Jawa yang juga dinyanyiin oleh Sarah Fajira dan Gwarjenius yang berjudul Lati, kowe raiso mlayu saka kesalahan aji ning diri ono ing lati. Oke, balik lagi. Penting banget ya buat jaga kesehatan mental, terutama untuk diri kita sendiri karena itu yang paling mudah untuk kita kontrol sendiri. Nah, ya seperti kita menjaga kesehatan fisik, menjaga kesehatan mental itu juga penting banget. Caranya tentu saja dengan memberikan asupan positif untuk mental kita dan jangan lupa buang jauh-jauh hal yang bersifat negatif untuk mental kita. Nah, gimana sih maksudnya? Ya, salah satu caranya adalah mengetahui apa yang baik dan buruk untuk mental kita. Makanya penting banget untuk kita tahu penyebab-penyebab gangguan mental supaya kita bisa mencegah dan menghindarinya tuh. Biar kita lebih mudah untuk memahami, kita bagi dua aja ya penyebabnya. Yang pertama adalah faktor biologis dan yang kedua adalah faktor psikologis. Faktor biologis itu adalah bawaan lahir atau kelainan fungsi otak. Di dalam faktor biologis ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah genetik. Artinya siapa yang di dalam keluarganya terdapat orang dengan gangguan mental, maka dia juga beresiko untuk mengalami gangguan mental. Yang kedua adalah kelainan otak.
Biasanya kelainan otak ini terjadi di dalam kandungan atau ketika proses melahirkan. Yang ketiga adalah cedera kepala, biasanya didapatkan dari kecelakaan. Dan yang keempat adalah penyalahgunaan nafsa. Oke, kemudian faktor psikologis. Faktor psikologis ini banyak banget ya teman-teman. Pertama adalah trauma yang signifikan. Biasanya trauma signifikan itu didapat dari kecelakaan yang serius, kondisi peperangan, pemerkosaan, dan kejadian lain yang membuatnya sangat trauma. Yang kedua adalah stres yang berat dan dalam waktu yang lama. Ketiga adalah masalah keluarga yang mempengaruhi masa kecilnya. Contohnya adalah perceraian orang tua atau disia-siakan di masa kecilnya. Yang keempat adalah fungsi afektif atau fungsi kasih sayang di dalam keluarga tidak berjalan dengan baik. Jadi kayak sama yang sebelumnya tadi ya, kayak dia disia-siakan gitu. Selanjutnya adalah KDRT. Lalu kekerasan pada anak, terus orang tua dia bercerai dengan pasangannya, atau pasangannya meninggal, atau ada orang terdekat lainnya yang meninggal. Nah, ada juga permasalahan sosial di dalam faktor psikologis ini. Contohnya adalah tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, merasa rendah diri, merasa tidak mampu, juga merasa kesepian. Dan ada, nah ini nih faktor finansial atau keuangan yang tadi di awal banget aku maksud, yaitu kehilangan pekerjaan atau pengangguran, kemiskinan atau hutang. Kemudian ada juga diskriminasi atau stigma dari orang lain. Kemudian juga tunawisma atau orang dengan lingkungan perumahan yang buruk. Jadi lingkungannya tidak mendukung pertumbuhan dirinya secara fisik, mental, dan sosial. Dan ada juga merawat anggota keluarga atau teman. Biasanya merawat orang yang sedang sakit kronis. Ini bisa menjadi gangguan mental karena sangat berat teman-teman, secara fisik maupun secara psikologis gitu. Kalau secara fisik dia harus merawatnya setiap hari, memberi makan, minum, membersihkan dirinya kalau misalnya orang yang sakit sudah tidak bisa bangun. Terus kalau secara psikologis ya tentu aja karena sangat susah memuaskan atau memberikan kepuasan terhadap orang yang sakit ini gitu. Kayak apa-apa nggak pas, apa-apa nggak sesuai dengan keinginan orang yang sakit. Nah kalau misalnya yang tadi masih susah dipahami, aku akan menyajikan penyebab gangguan mental berdasarkan aspek-aspeknya. Aku dapatnya dari Infodatin Kemenkes RI yang tadi ya teman-teman. Ini dia. Yang pertama ada perkawinan. Di dalam perkawinan tuh ada kayak pertengkaran, perceraian, terus ketidaksetiaan kayak perselingkuhan gitu, kematian salah satu pasangan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada permasalahan orang tua. Jadi orang tua yang tidak punya anak atau malah sebaliknya kebanyakan anak, terus anaknya yang sakit dan lain-lain. Dan yang ketiga ada hubungan interpersonal atau hubungan dengan orang lain, dengan rekan kerja misalnya, dengan sahabat, kayak gitu. Dan yang keempat adalah lingkungan hidup. Jadi permasalahan di perumahan, permasalahan tempat tinggal, terus penggusuran, kayak gitu teman-teman. Dan yang kelima adalah masalah pekerjaan, kehilangan pekerjaan atau di PHK, pensiun. Biasanya kalau yang pensiun itu menderita post power syndrome, dan ini udah banyak banget contohnya. Dan ada pekerjaan yang menumpuk dan lain sebagainya. Yang keenam ada faktor keuangan. Nah ini teman-teman yang tadi sudah saya singgung dari awal. Jadi dia tuh banyak hutang atau menderita kebangkrutan. Kan ya menderita sih, karena kebangkrutan itu penderitaan. Dan yang ketujuh adalah perkembangan yang berkaitan dengan usia. Jadi masa remaja itu penuh dengan tantangan ya. Tentu saja itu bisa menyebabkan gangguan mental kalau misalnya remaja itu tidak siap menghadapi tugas-tugas perkembangannya. Kemudian masa dewasa yang tentu saja lebih banyak permasalahannya. Kemudian menopause dan usia lanjut. Kenapa sih ini bisa jadi gangguan mental? Kan udah usia lanjut gitu. Nah ini justru nih, kalau udah usia lanjut dia ditinggalkan oleh anak-anaknya, dia menderita loneliness gitu. Jadi kesendirian, dia udah nggak ada yang menemani. Dan yang kedelapan adalah
penyakit fisik atau cedera. Nah, ini penyakit kronis atau kecelakaan. Kan biasanya kalau kecelakaan itu amputasi atau gimana ya, mungkin itu menyebabkan gangguan mental juga. Yang ke-9 adalah faktor keluarga. Ini adalah kondisi stres karena kondisi keluarga yang kurang baik gitu teman-teman. Dan yang ke-10 itu lain-lain yang tidak termasuk ke-9 aspek yang sebelumnya. Contohnya adalah bencana, kebakaran, peperangan, atau perkosaan. Betapa ya penyebab-penyebab itu ada di sekitar kita banget. Kalau kita nggak aware, tiba-tiba aja udah zet gitu, tiba-tiba udah ada tuh gejala-gejalanya. Naudzubillah sih, semoga nggak terjadi di kita semua. Nah teman-teman, itu tadi penyebab-penyebab gangguan mental. Dengan teman-teman memahaminya, teman-teman bisa mengantisipasi untuk diri teman-teman sendiri maupun untuk orang-orang terdekat teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh share video ini karena sesuatu akan sia-sia apabila hanya berhenti di kita aja. Sebelum teman-teman tutup video ini, jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya ya. Aku harap kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah!